Okay. When you guys heard about exposition, it basically could be divided into two parts, that is analytical and also notatory. Do you know what notatory means? Notatory. It's basically the same, but like has a different at the end of the text. So in analytical, it's basically at the end it is like the writer's opinion on something, but in notatory, just kind of like suggestion at the end. Ini belum masuk ke gabungannya, ini masih ke apa namanya, penjabarannya satu-satu. Jadi exposition itu apa, analytical itu apa, dan text itu apa, ini masih di satu. Jadi exposition adalah text that explain and persuades the readers. Kenapa ya? Tentang analytical exposition text. Nah, jadi tadi digabung ya terkait analytical apa, exposition apa, dan text itu apa. Jadi kalau di sini kira-kira apa sih analytical exposition text itu? Teks yang gimana sih? Teks yang mendeskripsikan sesuatu untuk persuasi. Ya. Eksposisi. Ya, eksposisi yang gimana maksudnya? Tadi Pak. Teks yang berisi pendapat penulis tentang teks yang berisi tentang analisisnya. Ya bisa. Argumen apa gimana? Argumen teks yang tidak disertai saran dan hanya menyertakan pendapat dan argumen-argumen saja. Ya, ada sarannya, tapi cuman dia itu tidak bersifat pengajak, hanya berupa saran aja. Jadi misalkan dengan melakukan hal ini kita bisa benar-benar cuman kayak istilahnya efeknya aja, bukan kayak kita harus lakukan ini atau agar ini gitu. Ini dia. Jadi analytical exposition is a text that elaborates the writer's opinion on phenomena or issue happening around the writers. This is the definition of analytical exposition text. Nextnya, tadi kan aku udah bilang bahwasanya di exposition text itu tuh ada dua ya, yakni ada analytical dan juga notatory. Nah, kira-kira bedanya apa sih kalau dari pengertian ini? Analytical itu apa? Exposition itu notatory itu apa? Analytical itu apa? Kalau dari teks ini kira-kira? Kalau notatory itu menjelaskan kenapa kita harus melakukan itu, kenapa kita tidak boleh melakukan itu. Kalau analytical? Kalau analytical itu cuma saran, cuma tidak bersifat mengajak. Ya, betul. Nah, jadi di poin ini, di poin yang di garis bawah ini kan ada something should or should not happen or didn't. Jadi di sini kalau di notatory itu kurang lebih strukturnya sama. Jadi di awal tuh ada apa? Di awal itu ada pembukaannya, ada argumennya, kemudian ada di akhir itu namanya juga reiteration, tapi dia namanya adalah suggestion atau saran untuk dilakukan itu apa di bagian notatory dan juga analytical. Tapi beda di bagian akhirnya aja. Boleh dicatat kan? Enggak usah aja, udah minggu kemarin udah dipelajarin. Kita recalling aja. Ingat lagi. Oke, dari tadi kan udah dijelaskan bahwasanya analytical text itu adalah teks yang sifatnya dia itu berdasarkan sudut pandang dari si penulis. Kira-kira nih kalau dari teks ini mana yang dia itu notatory, mana yang dia analytical? Ini sih udah kan? Makanya kita mau lagi. Kira-kira yang mana sih? Analytical yang mana, yang notatory yang mana kira-kira? Notatory yang ini. Analytical kiri. Analytical yang ini. Ya. Kira-kira nih kalau misalkan tadi kan Betul, ada dia kan mengajak kan. Tuh, ada we must stop forest fire by raising. Jadi kira-kira konteks ini maksudnya di bagian apa? Analytical or notatory? Ini notatory nih. Kira-kira ada we must-nya. Iya. Kalau di sini nggak ada ya. Kalau ini nggak ada. Dia judulnya aja dilihat aja dari judul juga. Kalau misalkan kayak gini, ini kan pasti dia pandangan si penulis aja kan. Dia itu pasti ada ajakan.
Get good. Jadi analytical di sebelah kanan, di sebelah kiri. Kemudian kalau authority di sebelah kanan. Di sini tadi ada social functionnya dari analytical exposition. Jadi analytical exposition itu adalah teks yang persuade the readers ini. Kemudian di akhirnya adalah ada juga tambahan to analyze the topic that the thesis or opinion is correct by developing argument. Jadi di awal itu di thesis, nah itu nanti di bawah itu didukung dengan argumen-argumen yang sifatnya itu yang mendukung si statement di awalnya di bagian tesisnya. Contohnya ini ada text classifiers, a threat to the environment and human health. Kalau di sini kira-kira yang bagian thesis itu yang mana sih? Di bagian paragraf mana? Paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira yang bagian thesis dia itu di bagian yang mana? Dari ke-5 paragraf ini. Paragraf pertama thesis. Ya, betul. Jadi di paragraf pertama yaitu ada thesis. Ini tesisnya. Kemudian di sini disupport lagi ada 3 argumen 1, 2, dan 3, dan di akhirnya ada reiteration atau penegasan ulang dari paragraf 1 dan 2, 3, 4 ini. Ini kan nanti. Jadi kalau lagi thesis itu adalah main topic of the idea, argument itu author's opinion, dan conclusion itu ya conclusionnya atau kesimpulan from the whole text gitu. Ini terus language features ada banyak. Kemarin ada focus on issue, and then using simple present tense. Kemudian ada using words that express the writer's thought or feeling. Kemudian using connective word atau kata-kata penghubung. Baru kayak ada modal verbs dan ini namanya. Kemudian untuk teksnya itu bisa ditemukan di mana aja sih? Jadi untuk analytical itu bisa ditemukan di koran, buku-buku, jurnal, internet dan lain sebagainya. Dan ini majalah banyak. Kalau misalkan ingin tahu analytical itu bisa ditemukan di mana, bisa ditemukan di teks-teks. Itu berarti penulisnya. Ya, jadi kalau misalkan pengen tahu teks analytical itu pasti ada biasanya tuh di koran, di buku-buku, dan di tempat-tempat lain. Jadi bisa ditemukan di mana aja sebenarnya. Oke, nah tadi kan di bagian language features itu kan ada juga penggunaan simple present tense. Sudah pada familiar karena ini pasti sering ulang-ulang juga. Simple present. Oke, kalau ada yang masih kira-kira simple present tense itu tuh rumusnya gimana sih? Yang gimana sih? Ini Subjek, objek plus, ya betul. Verbnya berapa? per satu. ya perempuan. Jadi contoh ini. Grammar fokus atau grammar? Ini pasti diulang-ulang ya. Ini Grammar. kemarin di Aussie juga udah grammar juga kan? Jadi kayak udah sampai. Wow, what is that? Nah ini kalau misalnya di simple present tense itu dia untuk kalimat negatif di kata I everyday dia di kata kerjanya tidak ditambahkan dengan s.
Kalau di kalimat she eat dia ditambahkan s setelah kata kerjanya. Misalkan kalau I play football, cuma nggak ada s kan di kata playnya. Kemudian kalau dia main bola, dia ditambahkan s setelah kata kerjanya. Jadi di he plays football. Kalau di kalimat negatifnya kita tambahkan don't aja setelah don't atau doesn't setelah kalimat subjeknya. Misalkan dia tidak main bola, he doesn't play football. Kalau di kalimat yang I don't play football. Oke, kemudian di question ditambahkan do dan does. Do untuk kata I you they dan does untuk he she it. Ini makanya grammar. Nah, oke udah. Kita udah recalling ini memori. Sekarang kita lanjutkan untuk let's do an assessment. Jadi tadi kan udah pada tutup, ya kan? Silakan membuat satu topik, terserah. Yang penting temanya adalah terkait dengan environmental awareness dan juga atau kesehatan. Bisa dipilih salah satu, judulnya bebas. Judulnya bebas, ditulis di Microsoft Word atau Google Document boleh. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tentang apa tadi? Tentang environmental awareness atau juga kesehatan. Judulnya bebas. Yang penting nanti ada tesisnya, ada argumennya, dan juga ada kesimpulannya atau reiterationnya di teks. Boleh, bebas. Yang penting temanya kesehatan dan juga ini environmental awareness. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ini ngapain? Ini kalian pertama direction. Kalian akan menggunakan talk pada saat ini. Kemudian silakan open Google Document or Microsoft Word, and then choose one of the topic below. The first one you could choose environmental awareness atau juga health, kesehatan. Ini temanya aja. Kalau judulnya bebas, terserah mau bikin yang topiknya apa. Yang penting topiknya ini ada apa sih? Judulnya apa aja? Reiteration itu apa? Kesimpulan? Gimana? Reiteration. Ya, kesimpulan. Jadi di akhirnya nanti ada misalkan penegasan ulang dari teks di atasnya. Jadi misalkan kesimpulan dari teks ini adalah bla seperti itu. Kemudian silakan aja dikumpulkan. Jadi jusnya sama teman salah satu. Tesis tuh? Tesis itu istilahnya kayak gini. Tesis itu ya kayak gini. Misalkan ada, ini kan bahasa forest fires, jadi dia membahas terkait latar belakangnya dulu. Latar belakang dari forest fires itu kenapa dia tuh bisa jadi ancaman gitu loh. Di sini. Nah kemudian dijabat lagi argumennya di bagian bawahnya seperti ini. Oh ya. Setelah itu nanti di akhirnya nanti dikasih conclusion atau kesimpulan dari teks di atas ini. Misalkan ini. Nah, cara ngerjain lagi, ini ngetik atau gimana? Diketik aja di Microsoft Word. Nah, jadi susunannya seperti ini nanti. Tapi dulu Google Dokumen itu ngapain? Itu pakai itu aja, pakai apa? Pakai Microsoft Word aja. Nanti mau pakai Gmail seperti itu. Iya. Berarti kita ngerjain pakai Word kan? Ya, buat aja. Jadi seperti ini, jadi ada tesisnya apa argumen. Kalau argumennya bisa 1, 2, 3 atau banyak terserah. Kemudian literasinya dari iterationnya. Ya, silahkan dikerjakan. Ya, waktunya fokus. Waktunya fokus. Hah? Mulainya ini Apa? Asal dengar Apa judul? Lupa. Asal dengar kamu tuh.
Untuk teksnya nggak usah panjang-panjang, mungkin satu lembar cukup. Gimana ngerjainnya ya? Apa ini Jar? Ya ini boleh pakai Word apa Google Dokumen? Boleh. Word boleh nggak? Boleh. Berapa aja sih? Buat aja. Oke. Minimal berapa paragraf? Nah, terus jadi gini, saya kasih. Choose on from the topic below. Jadi yang orang Google Dokumen di Word bisa. Gimana? Yang belum Google Dokumen dulu mana? Tadi tuh awalnya aku pengen pakai Google Dokumen, cuman kan mungkin sinyalnya di sini agak susah juga ya. Ya betul. Ya udah. Kayak Word. Terus environmental environment. Nah, ini topiknya bisa milih salah satu dari dua ini. Oh. Nah, tapi judulnya bebas. Judulnya Bisa bebas. angkat apa? Misalkan nih, Oh. angkat tema kesehatan, kemudian bisa judulnya bisa misalkan kenapa kita harus tidur tepat waktu gitu. Itu judulnya bisa kayak gitu. Oh, Yang penting Oh. temanya aja dia kesehatan Sehat. atau gitu. berarti tulis kayak Google Translate. teks tema tentang kesehatan. Iya. Kesehatan. Terus nanti judulnya kan udah kelihatan kan dari judulnya. Tema teks Kesehatan. kesehatan. Iya, bisa kesehatan, bisa environmental Lah iya. health. Jadi misalkan ya judulnya, aku ngambil judul misalkan judulnya tentang, saya dapat Dari analytical exposition tentang kesehatan. question. Langsung IDP. Si. Why should we ini judulnya judul. Nah di sini diisi namanya siapa? Misalkan by Agung. Manfaat. Nah di sini nanti dikasih misalkan mengangkat tema kesehatan mental. Kesehatan mental di sini tuliskan di sini. Di bagian ini dituliskan kayak teks pembukaannya. Misalnya kenapa kesehatan mental itu penting? Misalkan why Mental health. misalkan ya mental Health. lain. Kemudian nanti di paragraf ini dituliskan argumennya. Misalkan ya, we should get to
mental health. Sampai kemudian ada coba nanti akhirnya kita tambahkan in conclusion. Misalkan mental health. Judul, nama, terus Judul, nama, isinya di paragraf 1, paragraf 2, paragraf terakhir pokoknya ada conclusionnya atau reiterasinya. Ada kesimpulan dari apa yang telah kalian tuliskan. Jadi masalahnya sudah ada. Sir, kalau misalnya saya ngambil dari yang teks Indonesia terus jadikan Inggris itu apa? Ya, kurang lebih sama. Cuma mungkin struktur bahasanya yang berbeda. Judul di tengah. Judulnya di tengah. Judul di bawahnya ada oleh siapa? Nggak ada ya kalau saya. Maksudnya ditulis sama kalian. Kan oleh siapa yang nulis gitu kan. Oke. Kalau udah nanti dikumpul di sini. Terus sekarang ini Ini kan tesis atau ini tesisnya, nyarinya, ini reiterasinya. tesis itu apa? Lain-lainnya itu gimana? Tesis itu Sebentar ya, nanti pokoknya isinya. Tesis itu apa? aja dong kita. Tesisnya. Tesis itu apa? Aku juga tahu lah. Observatori ilmiah yang masih penelitian memang suatu topik tertentu. Ada banyak topik yang menjadi alat bagi kesehatan. Kayaknya ada ilmiah. Alasan kenapa ini ada gitu. Kenapa alasannya apa? Gimana ya jelasinnya? Pokoknya itu alasan dari inilah untuk fungsi ini. bisa. Tesis itu apa? Tesis itu bisa dibilang Awalnya, awal kali Kayak misalkan saya ini Ini pokok paragraf mental health kan. ya Saya pengertian yang mental health gini gitu bisa. bisa
Terus argumen itu dari kamu Argumennya itu sendiri. kayak istilahnya apa ya? Dari kamu sendiri. Tesis kamu tuh Ya, pendukungnya. Menurut kami. Menurut kalian? Ini analitikal aja. Terus Analytical aja. kayak terakhir topik Bentar, apa? bentar ya, analytical aja. Apa yang terakhir itu yang Reiterationnya gitu. Itu dia tuh kayak kesimpulannya itu apa sih yang menjadi teks kalau tulis? oh jadi ini terus yang kelima itu apa? Kumpulkan pemilihan. Cara menandain ini gimana tuh? Udah kan daftar. Jadi kayaknya argumentasi, ini tesis, ini Mister, Ya ini masuk ke tes argumen sih. Ini kan udah begitu juga mas. Mister. tandain Pola. Dan di analisis kalau misalkan tadi udah bikin kan pasti kalau misalkan istilahnya kalau misalkan pendukung kalimat ini itu argumen. Berarti kayak gini aja nggak apa-apa. Reiterasi itu apa? Langsung ngumpul. Reiterasi itu apa? Hah? Hah? Kesimpulan. Mister Obet, Mister tahu itu. Mister. Udah. Obet. Enggak apa. Gimana? Makanya nanti makanya tuh. Terus di Google, kan Di Google matamu. ini buat sendiri kan? Kenapa daftar? Sebisanya aja, nggak usah banyak-banyak. Mungkin Oh, iya. buat lembar aja. Kalau saya buat dalam bahasa Itu namanya buat banyak Sar. Bahasa Inggris. Nanti kan saya buat bahasa itu terus saya ganti di translate. Iya, tapi nanti diperiksa lagi. Ini tinggal ngumpul lagi. Periksa lagi grammarnya. Mister, ini tinggal ngumpul lagi. Iya, udah kan? Udah. Dikumpul aja sama dikasih nama juga. Loh, cepet banget ini. dong. Saya sudah, Sar. Fokus, bro. Saya sudah. Namanya di bawah sudah apa ya, Sar? Di atas Betul, lah, Bang. di tengah. Nah, Tadi kan judul tuh, judulnya di bawahnya ada namanya oleh siapa, dari siapa, baik, bla bla. Baik. ada perlu itu, bro. Hei. Kok ini dah? Enggak. Baik. Bung. Pak, tadinya. Carinya apa? Ini judulnya. Nih. Oke, sudah. Coba kolek for branding apa? Kumpul. Kumpul untuk dinilai. Kumpulnya di Sini. link. Bisa link ya. Easy aja. Tugas Inggris. Kesaran nih. Sambil living. Tiga tahun.
Saya kira nggak. Ada perdebatan masih ada waktu sampai 11.25. Bukan kamu orang kerja reporting question? Ada. Oh juga. Ada cuy dikasih ini reporting question. Nomor 1. Bukan itu polisi. Sebentar mau pakai mesin tuh. Ada satu apa tuh? Coba bola bergerak. Apa? Hah? Coba. Saya benar nih, saya bicara saya. Tukar bahasa.
Ini. Nih, terus ini. Saya udah. Sedikit kok ya.
Tidak. Baik. Ya. Sini. Udah selesai. Masih 4 orang udah. Sudah. Oke. Bisa ngumpul. If she was Berarti Andres. queen. Saya coba masuk. Bukit Sirus Jakarta. Anjing juga. Dulu.